Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jendro Zidin dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2404111001020. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum modul 3, yaitu tugas praktikum Jarkom modul 3 dengan tema membangun jaringan switch dan router. Oke, sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, di sini hujan jadi agak berisik. Sekarang kita masuk saja ke Cisco pakai tracernya. Sebentar, di sini agak lama. Oke, di sini kita membutuhkan 2 PC dan 1 switch dan 1 router. Kita membutuhkan 2 PC, 1 router dan 1 switch. Oke, setelah itu kita sambungkan. Setelah itu kita sambungkan lagi pas Ethernet 5 ke J01. Setelah itu kita sambungkan dengan kabel cross sini di 0 ke pas Ethernet 0. Oke, setelah itu kita masukkan untuk IP konfigurasinya. Oke, sebelumnya kita ganti namanya terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk PC 0 ini kita ganti ke PC A. Setelah itu untuk switch ini kita ganti ke S1. Untuk router kita ganti ke R1. Untuk PC selanjutnya kita ganti ke PC B. Setelah itu kita masuk ke PC A, kita ke desktop, kita ke IP konfigurasi. Di sini kita masukkan untuk IP-nya. Kita langsung copy saja. Setelah itu untuk alamat gateway-nya langsung copy saja. Salah ini. Di sini terus setelah itu kita masukkan untuk EPV nama address-nya. Ini /64. Setelah itu kita enter. Setelah itu kita masukkan untuk default gateway EPV6. Oke, setelah ini sudah, kita ganti ke yang PCB. Kita masuk ke desktop, IP config. Setelah itu kita copy di sini. Oke, setelah itu kita masukkan, salah ya teman-teman. Oke, ini sudah benar. Setelah itu kita masukkan di sini 192.168.0.1. Oke, setelah itu kita masukkan untuk PCB. Untuk versi IPv6-nya kita masukkan di sini /64. Setelah itu kita masukkan untuk default gateway IPv6. Oke, setelah sudah, kita sekarang gunakan kabel konsol untuk menyambungkan dari PC A ke switch dan dari router ke PCB. Oke, setelah itu kita lanjut. Di sini ada perintah, gunakan perintah berikut untuk memberikan template default IPv4 dan IPv6 sebagai template SDN default. Sekarang kita masuk ke terminal.
lalu kita oke. Sini kita masukkan saja n config. Setelah itu kita copy di sini. Setelah itu kita copy, paste, lalu kita enter. Setelah itu kita n. Setelah itu kita reload. Kita reload, kita yes. Oke, di sini sudah ya teman-teman. Sembari kita menunggu, kita lanjut ke langkah kedua. Latihan kedua yaitu mengkonfigurasi perangkat dan memastikan konektivitas. Untuk langkah pertama, konfigurasi IP address sudah, ini sudah. Setelah itu ping PCB ke jendela prom ke PCA. Oke, di sini kita lakukan ping dari PCB PCA ya. Kita ping 192.168. Untuk IP-nya tadi, bentar teman-teman. Untuk IP-nya tadi .1.1. Kita enter. Nah, di sini request timeout ya teman-teman. Catatan jika ping pertanyaan mengapa ping tidak berhasil, karena di sini kita belum melakukan konfigurasi ke router, ke bagian router ya teman-teman, atau kita belum melakukan routing. Kita close saja. Kita lanjut untuk konfigurasi router. Salah teman-teman. Untuk konfigurasi router kita masuk ke terminal. Kita oke. Setelah itu di sini kita klik no. Setelah itu kita enter lagi. Setelah itu kita end. Connect. Setelah itu berikan nama. Kita masuk ke hostname R1. Setelah itu matikan DNS, IP, domain, logup. Setelah itu berikan class sebagai password terdeskripsi. Kita masukkan enable password, enable secret. Salah teman-teman, enable secret class. Setelah itu kita masuk ke Cisco, masuk ke konsol untuk memberikan password Cisco. Di sini kita masuk saja LAN konsol 0. Setelah itu kita klik password Cisco. Setelah itu kita login. Setelah itu kita exit. Setelah itu kita lanjut berikan Cisco sebagai password VTY dan aktifkan login. Oke, di sini kita masuk ke LAN VTY 015. Setelah itu kita masukkan password Cisco. Setelah itu kita login. Setelah itu kita exit. Terus di sini lakukan enkripsi terhadap password plain text. Oke, di sini kita lakukan service password encryption. Setelah itu sudah kita nomor 7 yaitu lakukan enkripsi 8 yaitu buatlah banner. Kita masukkan banner MOTD
kita masukkan pagar 2. Setelah itu kita masukkan login dulu. Oke, setelah itu kita lanjut 8, yaitu konfigurasi dan aktifkan kedua interface pada router. Kita langsung saja interface G 0/0/0. Setelah itu kita masukkan untuk IP address-nya di sini. Pertama IP address kita copy saja. Salah teman-teman, kita Ctrl C. Setelah itu kita paste di sini. Setelah itu kita klik 255.255.255.0. Oke, setelah itu kita masukkan untuk IPv6 address-nya. V6 address. Ini kita copy saja. Kita copy, paste, lalu kita enter. Setelah itu kita masukkan IP lagi. Kita masukkan IP ini, default gateway-nya. Kita paste, lalu kita jadiin link lokal. Setelah itu di sini biar interface ternyala, kita bikin no shutdown. Salah teman, no shutdown. Oke, setelah itu kita ke interface yang kedua. int.g 0/0/1. Sini untuk IP address-nya kita copy saja. Kita paste di sini. Setelah itu kita 255. Oke, setelah itu kita masukkan untuk IPv6-nya. Untuk IPv6 di sini kita copy saja. Paste. Setelah itu kita masukkan lagi untuk ininya. Kita copy, kita paste di sini. Setelah itu link lokal, kita enter. Terus biar interface-nya ternyala, kita no shutdown. Oke, setelah itu kita disuruh memberikan deskripsi ya teman-teman. Ini kita masukkan description int G 0/0/1 terhubung dengan S1, terhubung dengan S1. Kita enter. Setelah itu kita masukkan perintah IPv6 unicast routing. IPv6 unicast kita exit dulu ya teman-teman. Exit IPv6 unicast routing. Oke, setelah itu kita simpan filenya. Sini kita
kita exit dulu ini. Exit, kita copy, running startup config. Oke, setelah itu kita masukkan jam, kita set jam. Oke, kita masukkan jam di sini dengan cara set. Di sini kita clock set. Di sini 20 15 00. Setelah itu 14 Oktober 2025. Setelah itu kita masukkan untuk time zone. Di sini kita masukkan clock kita masuk ke dulu sini clock time zone, kita WIB setuju, kita enter. Setelah itu kita exit. Setelah itu kita exit. Oke, sudah. Sekarang ping PCB ke jendela from PCA. Jika ping tidak berhasil, Windows firmware mungkin. Jika ping berhasil, jelaskan. Sekarang kita lanjut saja ke konfigurasi switch. Konfigurasi switch kita close dulu. Kita close dulu sebentar. Kita masuk ke konfigurasi switch. Di sini kita masuk ke terminal. Setelah itu kita masukkan config, terus kita ganti hostname S1. Oke, setelah itu kita matikan IP domain lookup. Setelah itu kita aktifkan interface VLAN int VLAN 1. Setelah itu kita masukkan IP address-nya. Sini kita lihat untuk IP address dari VLAN yaitu ini. Kita copy saja. Copy paste, lalu kita masukkan 255.255. Enter. Setelah itu kita exit. Setelah itu kita masukkan IP default gateway-nya.
Oke, kita enter. Setelah itu kita suruh menyimpan. Kita exit dulu, lalu kita copy, running, startup config. Oke, di sini sudah. Sekarang kita lanjut ke langkah keempat. Di sini pastikan dari PC A ping ke PC B. Kita coba di PC A, kita lakukan ping ke PC B, ping 192.168.0.3. Oke, di sini sudah jalan, untuk pingnya sudah berhasil. Sekarang kita lanjut dari S1 ping ke PC B. Kita coba di sini, kita lakukan ping 192.168.0.3. Kita enter. Oke, ini juga sudah jalan. Sekarang kita lanjut, yaitu menampilkan informasi perangkat. Di sini untuk langkah pertama yaitu tampilkan tabel routing pada router. Di sini kita show IP route. Oke, di sini kita masukkan show. Dan kita copy saja biar cepat. Di sini kita copy, lalu kita tempel di sini. Kita paste, lalu kita enter. Nah, di sini sudah muncul. Di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu kode apa yang digunakan untuk menjawab. Di sini saya sudah menjawab. Di sini sudah ada jawabannya, yaitu check connected, yaitu di sini ya teman-teman. Ini untuk jawabannya, itu check connected. Setelah itu, berapa banyak entry root yang dikodekan dengan C di dalam tabel routing? Untuk C di sini ada dua ya teman-teman, yaitu ini dengan ini sama ini. Dia ada dua. Di sini jawabannya dua. Setelah itu, jenis interface apa yang diasosiasikan di root berkode C, yaitu ini teman-teman, Gigabit Ethernet 0/0/0 dan Gigabit Ethernet 0/0/1. Setelah itu yang kedua, show IPv6 root pada router untuk menampilkan suite IPv6. Langkah kedua yaitu tampilkan informasi interface pada router R1. Untuk menjawab pertanyaan pertama, gunakan perintah. Di sini kita copy saja ya teman-teman. Kita copy, setelah itu kita tempel di sini. Setelah itu kita enter. Nah, di sini muncul untuk pertanyaan, apa status operasional interface G01? Untuk statusnya yaitu ini ya teman-teman, connected ini ya teman-teman, Gigabit connected G1. Setelah itu kita copy saja mungkin ya teman-teman. Kita copy saja di sini. Kita copy, kita paste di sini saja. Oke, setelah itu apa alamat media akses MAC untuk MAC control dari interface G01 ini. Di sini untuk mengetahuinya kita bisa masuk ke sini, so
interface G0/0/1. Nah, di sini ada hardware is ini ya teman-teman untuk MAC address-nya. Kita copy saja. Kita tempel di sini, oke. Setelah itu bagaimana internet address ini ditampilkan secara dalam perintah. Nah, untuk internet address ini ditampilkan yaitu dengan cara show interface address ini teman-teman, dengan address ini 192.164. Oke, selanjutnya yaitu untuk informasi Wi-Fi 6 melakukan perintah show IP interface. Untuk langkah ketiga, tampilkan daftar rangkuman interface pada router dan switch. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu masukkan perintah show IP interface brief. Kita copy saja. Jadi kita tap terlebih dahulu, kita kontrol paste di sini. Setelah itu kita enter. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Ini untuk menampilkan perintah ini. Tapi ini adalah IP dari interface brief untuk EPv4. Nah, untuk EPv6 kita bisa memunculkannya dengan perintah ini. Kita masukkan, kita kontrol kopas dulu, kita enter. Nah, di sini sudah muncul untuk EPv6-nya. Untuk yang ketiga yaitu masukkan perintah show EPv pada switch. Kita akan masuk ke switch ya teman-teman. Di sini kita masuk ke ini, belum saya close tadi, saya close dulu. Setelah itu kita masuk ke terminal. Oke. Setelah itu kita geser dulu. Setelah itu kita masukkan show brief. Kita masukkan dulu, kita copy. Setelah itu kita paste di sini. Kita paste, lalu kita enter. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Di sini sudah muncul yaitu ini up yang kita gunakan yaitu 05 dan 06. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.